Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Sartono dan kali ini saya akan share terkait dengan salah satu topik di mata kuliah analisis vektor, yaitu terkait dengan teorema divergensi Gauss atau divergensi atau Gauss, habis itu teorema Green dan Stokes. Tapi pada ini akan dibagi menjadi 3 video. Yang video pertama adalah terkait dengan teorema divergensi atau Gauss, teorema Gauss itu sendiri. Dan saya mohon maaf mungkin nanti selama proses pengambilan video ini atau pemaparan ini nanti akan ada banyak suara motor ya, karena ya rumah saya di dekat jalan besar gitu. Oke, langsung saja. Jadi secara prinsip adalah teorema divergensi Gauss dan Green-Stokes ini adalah teorema yang ini kelanjutan dari materi integral vektor. Nanti saya akan share beberapa linknya di sini terkait dengan integral vektor ya. Ada integral garis, integral permukaan, dan integral volume dari sini. Lanjut. Nah, pertama yang kita bahas adalah terkait dengan teorema Gauss atau teorema divergensi. Nah, kita mencoba untuk mencari tahu dulu apa itu teorema divergensi. Jadi, secara prinsip aplikasinya di kehidupan sehari-hari adalah pada dasarnya teorema divergensi atau Gauss itu digunakan oleh orang untuk menghitung volume, mencari volume air yang mengalir pada suatu pipa gitu ya. Nah, itu dihitung dengan integral permukaannya. Integral permukaannya atau lebih mudah dengan menggunakan teorema Gauss. Maksudnya gini, dia mencari berapa volume per detiknya. Nah, ketika ada volume per detik, dan detik itu adalah masa satuan waktu ya. Jadi 1 detik dari detik pertama ke detik kedua itu kan ada senggangnya. Nah, itu pasti ada volumenya tuh di situ. Ada volume. Jadi teman-teman bisa bayangin ada peralon, itu ada satu partikel air, itu dia bergerak selama 1 detik. Nah, pergerakannya selama 1 detik itu kan mengarah ke suatu vektor, mengarah ke suatu vektor gitu ya. Ada vektornya ke depan maju gitu misalnya. Nah, itu kan partikel airnya ada banyak tuh, ada tangga banyak. Nah, itu dia bergerak dalam waktu 1 detik. Nah, dihitung dalam 1 detik itu ada berapa jumlah partikel, atau kata lainnya ada berapa volume yang ada di dalam 1 detik dalam peralon itu tersebut. Nah, itu bisa bisa dihitung dengan menggunakan integral permukaan, atau lebih mudahnya lagi dengan teorema Gauss gitu. Nah, kenapa bisa dikatakan lebih mudah? Ini teman-teman. Oke. Sebelum kita ke sini ya, taruhlah kalau misalnya kita memiliki sebuah misalnya peralonnya itu bentuknya adalah kubus, misalnya bentuknya adalah kubus kayak gini. Ini anggap aja ya, peralonnya adalah bentuknya kubus. Terus ya saya lupa nggak diputus-putus ini. Nah, udah nggak apa-apa. Jadi bentuknya kayak gini. Misal habis itu anggap aja ini adalah dari jarak dari sini ke sini itu adalah 1 detik. Paham ya maksudnya? 1 detik. Jadi dari ujung sini ke sini itu ada 1 detik. Nah, ini dihitung volumenya dia. Volumenya dia selama 1 detik itu berapa volumenya? Volume yang masuk. Nah, integral permukaan berarti kan dia harus menghitung dari sisi yang sebelah sini, sisi atas, sisi depan, sisi bawah, sisi samping kiri, sisi belakang. Itu dihitung. Berarti ada banyak yang kita gunakan gitu. Nah, bagaimana menghitung integral permukaannya? Kan menggunakan ini. FNDS ini teman-teman bisa pelajari di integral permukaan, nanti saya sharekan. Nanti saya ada linknya ya. Linknya terkait dengan integral permukaan. Nah, dari integral permukaan tersebut, yaitu dia, itu bisa dipermudah dengan volume. Dengan integral volume. Nanti bagaimana analoginya nanti coba saya jelaskan. Bahwa intinya adalah ketika integral ini itu bisa dipermudah menghitungnya dengan integral volume gitu ya. Yaitu apa? Integralnya adalah S div F dv. Nah, jadi ketika nanti divnya itu kan teman-teman masih ingat nabla F ya. Jika F, jadi gini, andaikan F adalah MINCPK, suatu media vektor sedemikian sehingga MNP mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada S. Jadi MNP ini punya turunan parsial. Dan batasnya adalah delta S. Jika N menyatakan normal suatu vektor luar terhadap delta S, maka nah ini FNDS. N-nya kan kemarin teman-teman udah pelajari di permukaan bahwa N itu adalah vektor normal. Itu yang tegak lurus terhadap satu permukaan. Contohnya di sini misalnya. Permukaannya dia.
ya n-nya ini yang tegak lurus itu. Nah, setiap ini berarti ada banyak tanggung vektor normal di sini. Oke. Nah, jika n menyatakan normal satuan terluar terhadap delta S, maka dia menjadi ini. F-nya itu adalah vektornya, n-nya itu adalah n-nya itu adalah vektor normal. Ini adalah fungsi medan vektor ya. Terus habis itu di sini sama dengan div F atau divergensi dari F atau nabla F. Nablanya teman-teman masih ingat do X, do Y, do Z didotkan dengan F, F-nya adalah MNP, jadilah dia. Oke, nah gitu, itu rumusnya jadi kayak gini. Jadi teman-teman nanti bisa kalau menggunakan ini, maka ada banyak yang harus kalian hitung. Permukaan depan, permukaan belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, itu harus dihitung dengan ini. Berarti ada 6 kali kalian menghitung menggunakan permukaan ini, tapi bisa dirumus dan dipersingkatkan dengan integral volume ini. Lanjut. Clear-nya aja deh, misalnya gini, hitung flux medan vektor ini melewati permukaan benda pejal persegi panjang S yang ditentukan oleh ini. Ini ditentukan, jadi persegi panjang S-nya yang ditentukan oleh 0x1, 0y2, dan 0z3. Nah, permukaannya itu kan kita punya X, punya M, N, P tadi ya. Nah, M-nya adalah dia, S kuadrat, N-nya adalah dia, Z-nya, P-nya adalah dia. Dan itu diturunkan semuanya terhadap X, Y, Z. Maka jadi 2X, 0, dan 3X, Y, Z. 2X kuadrat diturunkan terhadap X menjadi 2X. Ini diturunkan terhadap Y, 0, karena nggak ada Y-nya. Dan ini diturunkan terhadap Z, jadi 3X, Z kuadrat. Ini harusnya Y ya. Maaf, ini bukan X, tapi ini harusnya Y. Oke, kita lanjut. Ya, ini harusnya Y ya. Oke. Dan nanti udah kayak gini. Kalau gini udah langsung di apa namanya? Atau mungkin harusnya ini X nih soalnya. X, ini X. Oke. Jadi nanti ini langsung aja udah diturunkan sesuai DZ, DY, DX 03, 02, 01 udah ketahuan di sini. Udah langsung dihitung 60. Gitu. Oke, kita cari lagi soal lain. Anda kan S benda pejal yang ditentukan oleh ini. Oke. Dan dia. Maka ini adalah medan vektornya. F-nya. Ini ada F-nya dan ini adalah S benda pejal yang ditentukan oleh ini. Ini batas-batasnya. Maka F dan DS. Nah, ini kan berarti kita turunkan terhadap X, Y, Z. Oke, terhadap X, Y, Z berarti 1, 2, 1. Oke. Udah habis itu diintegralkan gitu. Diintegralkan dapatlah 4 per 3 pi 2 pangkat 3 min 4 per 3 pi 1 pangkat 3 itu sama dengan 112 per 3 pi. Ini teman-teman bisa hitung sendiri di situ. Caranya sama dengan, tapi dia menggunakan FNDS ya. Oke, berikutnya. To verify the planar variant of the differential theorem for the region R. Jadi ada sebuah region R. R-nya adalah X kuadrat per Y kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Jadi ini benda, jadi ini bukan hanya sebuah lingkaran, tapi lingkaran yang memiliki luasan di dalamnya. Oke. And the vector field, ini vector fieldnya. Nah, the boundary atau batas dari R is the unit circle C that can be represented by parametrically by. Jadi kalau misalnya karena dia bentuknya lingkaran, maka X, Y-nya itu bisa kita ubah ke dalam bentuk parametrik lingkarannya itu. Jadi X sama dengan cos S, Y sama dengan sin S. Di mana such that S itu karena dia bentuknya lingkaran, maka dia antara 0 sampai 2pi. Where S unit is the length arc from the point S, di mana dia adalah panjang busur dari point S sama dengan 0 to the point beyond C. Dan a vector equation of C is ini. Persamaan vektornya adalah dia berarti. Ini kan tadinya adalah C, jadi dia kan jadi cos I sin C ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadilah 2 sin I 5 cos C. Yang awalnya dari dia. Ya udah ketahuan F-nya berapa, masukkan aja udah. Udah masukkan aja. Ini adalah vektor N-nya. Ini adalah vektor ininya. Vektor fieldnya, bidang vektornya. Oke. Udah didotkan. Jatuhlah ini sin cos. Nah, habis itu 7 dimasukkan aja. Hasilnya 0.
Atau because M is 2Y dan do M adalah 0, N adalah 5 dan do das, ini sama dengan 0 gitu. Intinya yang saya bilang adalah ketika teman-teman menggunakan permukaan ini, itu juga bisa dijawab dengan menggunakan ini. Oke, menggunakan ini. Oke, berikutnya. Let's say we want to evaluate the flux atau aliran. Kita mau mengevaluasi aliran of the following vector field. Define ini, vector fieldnya, bidang vektornya yang dibatasi oleh inequalities ini. Dibatasi oleh ini. Oke. By the divergence theorem, teorema divergence, yaitu ada integral dengan nabla F, integral volume ya, dengan nabla dot F dv sama dengan integral circular F and ds. Nah, we now need to determine the divergence of F. If F is three-dimensional vector field, then the divergence of F is given ini. Ini kan teman-teman udah tahu nabla adalah dia, F-nya adalah F. Nah, F-nya nanti dia. Nah, thus we can set up the following: the flux integral I equal to circular integral F and ds as follows. Nah, I-nya kan sama dengan dia. Sama dengan dia. Dapat dari mana? Ya udah didotan aja. Habis itu sama dengan dia. Ya, karena kan diturunkan nih. 2, 2, 4, X2, 2, 4, Y2, 2, 4, Z. Oke, gini. Habis itu udah dimasukkan 02P, 22, 03. 02P, 22, 03. Oke, udah dimasukkan. Ceret, ketemu. Nah, ini cara menghitungnya. Itu fluxnya tadi tuh. Cari flux atau aliran. Kayak gitu. Terus berikutnya. Ini ada soal latihannya, teman-teman. Teman-teman bisa kerjakan soal latihan ini. Nanti kita bahas di pertemuan. Saya juga mengambil referensi dari ini. Spiegel ini adalah bukunya Schaum. Penulisnya adalah Maurice Spiegel. Ada dari Pak Lukman MS juga. Ini ambil PDF-nya ini. YouTube channelnya dari kami Upama UNP. Menarik nih. Dari Matt McGill, ini juga PDF-nya saya ambil sebagai bahan bacaan. Anada literatur ini juga saya ambil dari UB ya, Brawijaya. Nah, ini juga saya ambil sebagai bahan bacaan. Nah, ini teman-teman silakan dipelajari. Semoga bermanfaat penjelasan saya. Silakan kalau masih ada yang masih bingung, kita bahas di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.